Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madiha Kanta dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam 4B. Di sini saya akan menjelaskan ujian tengah semester mata kuliah metodologi dakwah. Pada soal nomor pertama ialah gambarkan peta konsep metodologi dakwah dan jelaskan. Nah, dakwah Islamiyah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama bi'asanil qaul atau bil lisan dan bi'asanil amal atau bil hal. Dakwah bil lisan diartikan sebagai penyampaian informasi atas pesan dakwah melalui lisan. Dakwah bil lisan adalah dakwah yang dilaksanakan melalui lisan yang dilakukan antara lain dengan ceramah-ceramah, khutbah, diskusi, nasihat, dan lain-lain. Nah, sedangkan dakwah bil hal ialah dakwah yang berkegiatan mengutamakan kemampuan kreativitas perilaku dai secara luas atau yang dikenal dengan action approach atau perbuatan nyata. Kemudian, dakwah bil lisan itu terbagi menjadi dua, yaitu irsyad dan tabligh. Nah, irsyad adalah suatu metode dakwah di mana konseli dan konselor menyatu dalam diri dai, atau dengan kata lain, dai dan mad'u itu menyatu dalam diri seseorang. Jadi, seseorang dai sebelum membimbing seseorang melakukan suatu tindakan yang baik terlebih dahulu, dia telah melakukan perbuatan baik tersebut. Sedangkan tabligh adalah bagian dari sistem dakwah Islam yang melakukan usaha menyampaikan dan menyiarkan pesan-pesan Islam yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok, secara lisan maupun tulisan. Dalam hal ini, tabligh pun dibagi menjadi tiga, yaitu kitabah, khitobah, dan ilham. Kitabah ialah atau dakwah bil kalam adalah dakwah menggunakan pena dengan membuat dakwah tertulis di media massa. Sedangkan khitobah adalah proses penyampaian ajaran Islam melalui bahasa lisan kepada kelompok besar secara langsung dalam suasana tatap muka ataupun secara tidak langsung. Sedangkan ilham yaitu mubalik yang terampil dalam dakwah melalui penyiaran atau broadcasting melalui radio, televisi, dan film. Selanjutnya, dakwah bil hal terbagi menjadi dua, yaitu tadbir dan tatwir. Nah, di sini tadbir adalah dakwah yang dilakukan dengan rekayasa sosial dan menekankan kepada kultural. Sedangkan tatwir berarti kegiatan dakwah dengan mentransformasikan ajaran Islam melalui amal soleh yang mana berupaya pemberdayaan sumber daya manusia dan sumber daya lingkungan serta ekonomi. Selanjutnya, nomor 3 ialah jelaskan pengertian dakwah sebagai aktivitas dan sebagai ilmu. Nah, dakwah sebagai aktivitas ialah suatu aktivitas di mana yang bersifat mengajak kepada orang lain untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Selain itu juga, dakwah juga dapat diartikan sebagai aktivitas dakwah dengan bentuk kegiatan yang mana mengarah ataupun bertujuan kepada perubahan-perubahan terhadap sesuatu yang belum baik agar menjadi lebih baik lagi. Sedangkan dakwah sebagai ilmu ialah ilmu yang mana menuntut para juru dakwah agar memiliki keterampilan-keterampilan tertentu dalam penyampaian materi dakwah. Seorang dai yang bertindak sebagai subjek dakwah harus membekali diri dengan pengetahuan-pengetahuan sebagai modal yang akan disampaikan ketika berdakwah nanti. Selanjutnya, nomor 5, ayat Al-Quran yang pertama ialah Quran Surat Ar-Ra'd ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in la kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyabluga fahu wa ma huwa bibaligh wa ma du'au kafirina illa fi dhalal. Yang mana artinya hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air itu sampai ke dalam mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Selanjutnya, ayat yang kedua ialah Quran Surat Ar-Rum ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amrih thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali, panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur.
Selanjutnya Quran Surat Ibrahim ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzirin nasa yauma ya'timul azab fayaqulu ladzina zalamu rabbana akharna ila ajalin qarib najib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu malakum min zawal. Yang artinya, dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zolim berkata, ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul. Kepada mereka dikatakan bahwa bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa. Dilanjut Quran Surat Yunus ayat 89. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Yang artinya, Dia Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui. Dan yang terakhir ialah Quran Surat Ghafir ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. La jarama anna ma tad'unani ilaihi laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirati wa anni maradana illallahi wa anna mursrifina humul ashabun nar. Yang artinya, sudah pasti bahwa apa yang kamu serukan aku kepadanya bukanlah suatu seruan yang berguna baik di dunia maupun di akhirat, dan sesungguhnya tempat kembali kita kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas mereka itu akan menjadi penghuni neraka. Selanjutnya, soal nomor 7, apa perbedaan mendasar antara ilmu komunikasi, ilmu dakwah, dan ilmu tabligh? Nah, di sini ilmu dakwah adalah pola kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap keislaman kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengubah perilaku masyarakat sebagai sasaran dakwahnya menjadi lebih baik. Serta ilmu komunikasi ialah yang mana berasal dari bahasa Latin, yaitu communication, yang artinya sama, maksudnya orang yang menyampaikan dan menerima mempunyai persepsi yang sama tentang apa yang disampaikan, yang bertujuan mengubah sikap, opini, pendapat, ataupun pandangan, mengubah perilaku masyarakat juga. Nah, di sini sedangkan tabligh adalah penyampaian ajaran Tuhan kepada umat, yaitu manusia, dan perbedaannya terletak pada penekanan di mana komunikasi bermuatan pesan umum sedangkan dakwah berkonotasi pesan khusus ajaran agama Islam, serta tabligh ialah kegiatan menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan terakhir ialah soal nomor 9. Sebutkan unsur-unsur dakwah dan jelaskan secara singkat dan ringkas. Nah, di sini unsur dakwah itu ada 7. Yang pertama, dai atau disebut juga pelaku dakwah, adalah orang yang melaksanakan dakwah. Kemudian ada mad'u, ialah penerima dakwah atau sasaran dakwah. Kemudian yang ketiga itu madah, ialah materi dakwah, adalah pesan atau materi yang ingin disampaikan dari dai kepada mad'u. Serta yang keempat itu wasilah atau media dakwah, adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah tersebut. Kemudian ada thoriqah atau metode dakwah, ialah cara yang sistematis yang mana digunakan ketika dai menyampaikan dakwah kepada mad'u. Kemudian ada atsar atau efek dakwah, adalah efek yang dihasilkan ketika dakwah itu telah berlangsung. Yang terakhir itu adalah tujuan dakwah. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.